selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 43. Sampai dengan halaman 50. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 6. Silakan dibuka buku LKS tema 6 halaman 29. Sampai dengan halaman 32. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 contoh kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh gerakan ayam yang dapat dijadikan gerak tarian dengan benar. Anak-anak, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Lani dan keluarganya. Mereka sedang membersihkan kandang ayam dan kandang kelincinya. Lani adalah anak yang rajin ya anak-anak. Lani rajin dalam merawat ayam dan kelincinya. Anak-anak, mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Nah, mengapa anak-anak? Ya, supaya ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan dan memberi minum secara teratur ya anak-anak. Kemudian Lani membersihkan kandang ayam dan kandang kelincinya secara teratur. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerakan ayam ketika makan. Ada yang sedang mematuk makanan, kemudian ada yang sedang mengepakkan sayapnya, ada yang sedang menghentakkan kakinya ya anak-anak. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Ayam menggerakkan sayapnya. Ayam menggerakkan kakinya. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Beni. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya. Tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya. Tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Seperti ini ya anak-anak gambar Beni ini.
Silakan anak-anak perhatikan. Nah, selanjutnya tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Nah, tangan Beni seperti ini. Anak-anak, jadi gerakan ayam dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan yang berjudul Ayam. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Anak-anak, itu tadi teks bacaan yang menceritakan tentang ayam ya anak-anak. Ayam merupakan hewan yang berkaki dua. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Ya, anak-anak, berapa jumlah kaki ayam? Jumlah kaki ayam ada 2. Nah, jawabannya kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makanan ayam? Ya, makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengerami telur ayam? Siapa anak-anak yang mengerami telur ayam? Ya, yang mengerami telur ayam adalah induk ayam. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, berapa lama telur ayam dapat menetas? Berapa anak-anak lamanya telur ayam dapat menetas? Ya, telur ayam menetas setelah 21 hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Ya, telur dan daging ayam mengandung protein tinggi ya anak-anak yang sangat berguna bagi manusia. Anak-anak, perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas. Garis bawahi huruf pada awal kalimat. Kemudian apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan teks bacaan yang berjudul ayam. Nah, di sini sudah Ibu Guru garis bawahi setiap awal kalimat. Setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Misalnya sini ayam, A-nya menggunakan huruf kapital, kemudian cakar, C-nya menggunakan huruf kapital. Setelah tanda titik juga menggunakan huruf kapital ya anak. Kemudian di sini juga cakar, C-nya menggunakan huruf kapital, kemudian makanan, M-nya menggunakan huruf kapital. Di sini ayam, A-nya menggunakan huruf kapital, kemudian ayam juga di sini menggunakan huruf kapital, kemudian di sini telur, T-nya menggunakan huruf kapital, kemudian setelah S-nya menggunakan huruf kapital, kemudian ini telur, T-nya menggunakan huruf kapital, kemudian protein, P-nya menggunakan huruf kapital. Anak-anak, huruf kapital selain digunakan untuk menulis di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama orang. Misalnya nama Lani, L-nya
menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari, nama bulan, dan nama tahun. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tempat. Misalnya, Sekolah Dasar Bruder Melati. Nah, S, sekolah, S-nya menggunakan huruf kapital, kemudian dasar, D menggunakan huruf kapital, kemudian Bruder, B menggunakan huruf kapital, kemudian Melati, M menggunakan huruf kapital. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Contoh huruf kapital digunakan untuk menulis nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, Senin menggunakan S-nya menggunakan huruf kapital, Selasa S huruf kapital, kemudian Rabu R huruf kapital, Kamis K menggunakan huruf kapital, kemudian Jumat J menggunakan huruf kapital, Sabtu S menggunakan huruf kapital, kemudian Minggu M menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, contoh huruf kapital digunakan untuk menulis nama bulan. Silakan anak-anak perhatikan. Penulisan huruf kapital Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, anak-anak perhatikan penulisan huruf kapital nama bulan ya anak. Anak-anak, berikut ini ada contoh huruf lepas, kemudian ada juga contoh huruf tegak bersambung. Nah, ini contoh huruf lepas, A huruf besar seperti ini. Kemudian A huruf kecil seperti ini, anak-anak. Kemudian B huruf besar seperti ini dan B huruf kecil. Nah, selanjutnya contoh huruf tegak bersambung. A huruf kapital atau huruf besar seperti ini, kemudian A huruf kecil seperti ini. B seperti ini, huruf tegak bersambung yang huruf kapital, kemudian yang huruf kecilnya seperti ini. Silakan anak-anak perhatikan. Anak-anak, tahukah kalian cara merawat hewan peliharaan? Ya, cara kita merawat hewan peliharaan harus kita beri makan dan beri minum secara teratur ya anak-anak. Kemudian kandang hewan peliharaan dibersihkan juga secara teratur. Kemudian hewan peliharaan kita mandikan ya anak-anak. Kemudian selain dimandikan, hewan peliharaan diberi vaksin supaya terhindar dari penyakit ya anak-anak. Anak-anak, ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah makan telur dan daging ayam? Nah, tentunya kita semua pernah makan telur ayam dan daging ayam ya anak-anak. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar telur ayam. Berat telur ayam ini 1 kg. Kemudian berat daging ayam 2 kg ya anak-anak. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Nah, anak-anak, berikut ini ada timbangan pasar dan timbangan kue ya anak. Anak-anak, tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan, ada telur ayam, kemudian ada daging ayam, ada juga jagung. Nah, kita tentukan alat timbangan yang cocok untuk menimbang benda-benda tersebut. Nah, telur ayam bisa ditimbang di timbangan pasar atau timbangan kue ya anak. Kemudian
Daging ayam bisa ditimbang di timbangan pasar dan timbangan kue juga. Selanjutnya, jagung. Jagung ini berat ya anak-anak, jadi bisa ditimbang di timbangan seperti ini. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 3 contoh kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia adalah: pertama, mengandung protein tinggi, yang kedua, mengandung vitamin, dan yang ketiga, mengandung zat gizi. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh gerakan ayam yang dapat dijadikan gerak tarian, yaitu: pertama, gerakan kepala ayam ketika makan. Kemudian yang kedua, gerakan kaki ayam ketika dihentakkan. Dan yang ketiga, gerakan ayam ketika mengepakkan sayap. Dan yang keempat, gerakan ayam yang terluka sayapnya. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.